Halo teman-teman, kembali lagi di channel Buku Harian Anime. Kali ini saya akan membahas fakta menarik episode kelima dalam film Tokyo Revenger. Sebelum kita mulai, kita intro dulu guys. Ini dia fakta menarik episode kelima. Setelah beberapa hari dipusingkan dengan menjelajah waktu, Takemichi kembali ke toko buku di tempat yang tepat. Dia dipecat karena tidak masuk bekerja selama 2 minggu. Takemichi akhirnya menyampaikan ide pada Naoto Tachibana untuk memulai Hinata tentang masa-masa seperti yang dulu diadakan pada Naoto. Naoto langsung menolak mentah-mentah dan merasa Takemichi hanya ingin mencari jalan cepat saja. Naoto khawatir jika Takemichi melakukan itu, dia akan dianggap gila lalu dibenci oleh kakaknya. Biasanya, orang yang tidak percaya dengan adanya waktu, sementara Naoto lupa karena dia sedang kecanduan okultisme. Karena Sendo atau Akun meninggal, Takemichi dan Naoto terpaksa harus kembali dari awal lagi. Mereka, kematian Ryuji, Ken, atau Draken, di mana dia meninggal ditusuk pisau saat terjadi tawuran 50 anggota geng motor di parkiran Kuil Musashi Distrik Shibuya, Tokyo pada 3 Agustus 2005. Selanjutnya, Naoto menyebutkan bahwa tawuran itu antara kubu Draken dan kubu Miki di Tauman, tapi Takemichi tidak percaya jika keduanya berseteru. Naoto akhirnya meminta Takemichi untuk menyelidiki penyebab kematian Draken dan menyelamatkannya. Apalagi menurut Akun, Manjiro Sano atau Miki berubah sejak kematian Draken. Keduanya pun bersalaman dan Takemichi kembali ke masa lalu. Betapa terkejutnya dia saat terbangun dan sedang bersama cewek seksi. Takemichi lantas kabur dari tempat itu dan tidak sengaja bertemu Hinata. Lalu Draken tiba-tiba menelponnya. Draken menyuruh Takemichi datang ke kuil Musashi saat itu juga dan Hinata ingin ikut bersamanya. Dan di tempat itu Takemichi bertemu lagi dengan Emma, cewek seksi yang tadinya bersamanya. Hinata marah saat tahu Takemichi sempat berduaan dengan Emma. Meski Emma melakukannya hanya ingin membuat Draken cemburu, rupanya Takemichi diajak ke tempat itu karena Miki berkumpul bersama gengnya untuk membahas Meobius. Pemimpin Meobius yang bernama Osanai bikin onar, temannya Pachin disiksa, bahkan pacar temannya itu dihajar. Meobius memegang wilayah Shinjuku, sementara Toman memegang Shibuya. Akhirnya Mike meneriakkan ayo hancurkan Meobius dan memutuskan mereka akan tawuran pada 3 Agustus saat festival Musashi. Di hari itulah kematian Draken terjadi. Takemichi lantas memutuskan menjadi pengawal Draken, tapi Draken langsung menolaknya. Rencana Takemichi berikutnya, dia akan membuntuti Draken kemanapun dia pergi. Mike dan Draken sempat mendatangi rumah sakit, melihat pacar temannya, Pachin yang koma akibat dianiaya Meobius. Selanjutnya, Takemichi lantas memutuskan menjadi pengawal Draken. Tapi Draken langsung menolaknya. Rencana Takemichi berikutnya, dia akan membuntuti Draken kemanapun dia pergi. Mike dan Draken sempat mendatangi rumah sakit, melihat pacar temannya Pachin yang koma akibat dianiaya Meobius. Orang tua gadis yang tengah koma itu datang dan langsung memarahi Mike dan Draken. Meski dimaki ayah gadis itu, Draken membungkukkan badan, namun Mike merasa itu tidak perlu karena mereka tidak salah apa-apa. Saat Mike hampir terpancing emosi akibat makian ayah gadis itu, Draken mendorong kepala Mike agar ikut membungkuk sebagai bentuk minta maaf
dan tanggung jawabnya. Ayah dan ibu gadis itu akhirnya menangis meratapi nasib putrinya. Sementara Mike dan Draken terus membungkukkan badan mereka. Draken kemudian mengucapkan kalimat yang menyadarkan Mike. Kau tidak harus memiliki kepala yang suka membungkuk. Cukup milikilah hati yang peduli pada orang lain, ucap Draken, yang membuat Mike tersadar dan bersyukur ada Draken di sisinya. Takemichi langsung menyadari alasan Miki berubah sejak kematian Draken. Itu semata-mata karena Draken adalah hati Mike selamanya ini. Oke, itu dia teman-teman fakta menarik episode 5. Jika kalian suka dengan channel ini, saya minta klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih yang sudah subscribe. Sampai ketemu lagi dan thank you for watching. Bye bye.